Pemirsa, 2 dari 136 eksil korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri ikut menyaksikan kick-off penyelesaian HAM berat non-yudisial di PD Aceh dan mendapatkan tawaran langsung dari Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi WNI dan dipulihkan haknya. Lalu bagaimana pemerintah mengawal para eksil korban pelanggaran HAM berat itu dalam memulihkan haknya? Kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Mahfud. Selamat malam, Kania. Ya, terima kasih Pak Mahfud sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat tayangan tadi ya Pak, ada 136 eksil yang saat ini berada di luar negeri. Mereka adalah korban pelanggaran HAM berat di masa lalu dan kini akan diupayakan dipulihkan haknya sebagai langkah penyelesaian HAM berat non-yudisial. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak latar belakangnya sehingga kemudian langkah itu yang ditempuh dan sudah berapa lama sebenarnya proses ini berjalan? Sudah lama Mbak, jadi begitu ke reformasi dulu kan pemerintah mengeluarkan TAP MPR nomor 17 tahun 98, lalu Undang-Undang 39 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Itu semuanya tentang hak asasi manusia yang memerintahkan kepada pemerintah untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat di masa lalu termasuk korban tahun 65. Nah, yaitu pemulihan hak-hak mereka yang sebenarnya tidak terlibat dalam gerakan tahun 65 tetapi terkena imbas dari kebijakan pemerintah waktu itu. Misalnya dulu Bung Karno mengirimkan para pelajar untuk membangun Indonesia di masa depan, sekolah ke berbagai negara. Mereka tidak berpolitik, tidak apa-apa. Tiba-tiba ketika mereka sedang di sana terjadi peristiwa 1965 dan mereka yang disekolahkan di luar negeri ini ada banyak orang, sekarang kan sudah tinggal 139 ya. Pada waktu itu kira-kira ya ribuan, kan sudah 58 tahun yang lalu. Jadi banyak yang sudah meninggal. Itu tadi ada Pak Tony dan Pak Rone ya, Pak Yanto tadi dan Pak Rone yang masih tersisa dari sekarang ini 136 atau 139. Sesudah dilacak masih ada. Mereka yang kita beritahu bahwa hak-haknya telah dipulihkan oleh negara gitu, sesuai dengan perintah TAP MPR dan berbagai undang-undang yang telah dilahirkan untuk itu, yaitu menyelesaikan secara yudisial, yaitu membuat peradilan atau pengadilan HAM terhadap para pelaku kejahatan, pelanggaran HAM berat, dan menempuh jalur KKR namanya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, jalur ke pengadilan ini tidak pernah bisa berhasil karena dari 12 perkara HAM atau belasan perkara HAM yang diputuskan oleh Komnas HAM itu sesudah dibawa ke pengadilan bebas semua. Bukti-buktinya sudah tidak cukup. Dari sudut hukum tidak bisa sembarang menghukum orang kalau buktinya tidak ada. Pelakunya siapa, korbannya siapa, melakukan apa, dengan cara apa, itu kan harus jelas. Sehingga semua 35 orang dibebaskan. Maka pemerintah lalu membuat kebijakan penyelesaian non-yudisial di luar KKR. Karena undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu pun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita menunggu sampai lebih dari 20 tahun tidak berbuat apa-apa. Akhirnya Presiden Jokowi, ya daripada kita diam, mari kita melangkah sekarang untuk pemulihan hak korban. Nah, hak korban ini banyak sekali jumlahnya di berbagai daerah di Indonesia itu, ya kira-kira lebih dari 3 ribuan dari 12 perkara itu. Nah, yang tahun 65 itu sebenarnya hak-haknya udah dipulihkan di awal reformasi. Misalnya boleh menjadi pegawai negeri, KTP tidak lagi diberi tanda ET ya, ektapol gitu. Kemudian sudah boleh menjadi anggota DPR, menjadi apa saja sekarang boleh. Tapi yang di luar negeri ini terlanjur menjadi warga negara lain, mereka taruhlah terasing atas kesadarannya sendiri, tidak bisa pulang karena dulu paspornya dicabut. Nah sekarang kalau mau, pemerintah akan memberi hak, paspor akan dikembalikan kalau masih mau menjadi warga negara Indonesia. Itu. Nah, tapi banyak di antara mereka yang sekarang sudah di luar negeri. Mbak, ini bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku G30S. Ini adalah korban. Seperti Pak Yanto dan Pak Ron itu korban. Sama dulu dengan Pak Habibie. Saya selalu memberi contoh, Pak Habibie itu termasuk korban seperti itu.
dulu tidak boleh pulang gitu. Ya. Sesudah lulus doktor tahun 65 tidak boleh pulang. Tahun 74 ketemu Pak Harto di Jerman lalu diajak pulang. Nah, ini orang seperti ini, orang sedang belajar, lalu ada kebijakan pemerintah untuk screening siapa yang boleh pulang, siapa yang boleh tidak waktu itu. Nah, dan ini masih banyak yang di luar negeri dan akan kita berikan hak-haknya karena mereka korban, bukan pelaku peristiwa, tapi korban peristiwa. Berapa banyak jumlahnya diperkirakan, Pak Mahfud, dan apakah mereka semua memang akan diberikan tawaran tersebut gitu untuk dipulihkan haknya, dan apa artinya buat mereka? Artinya mereka harus melepas kewarganegaraan mereka karena kan mereka ada di luar negeri sekarang, sudah berdomisili di sana. Jadi kira-kira prosesnya akan seperti apa, Pak Mahfud? Sekarang yang terdata itu, karena udah lama sekali ya, kita mencari ke berbagai tempat yang masih ada gitu, karena tersebar di berbagai negara di Eropa dan macam-macam juga, ada di Malaysia juga 2 orang. Ya mereka sekarang yang tercatat jumlahnya 139 kira-kira, itu bisa bertambah gitu, karena begitu diumumkan muncul satu persatu. Ya, nanti karena Indonesia menganut apa namanya sistem kewarganegaraan tunggal, maka mereka yang ingin kembali ke Indonesia ya nanti difasilitasi menjadi warga negara Indonesia, tapi harus melepas kewarganegaraan asing. Tetapi kalau tetap mau ingin menjadi warga negara asing, sewaktu-waktu mereka mau pulang ke Indonesia akan difasilitasi. Ada golden visa juga ya. Golden visa itu artinya pemberian visa secara mudah, cepat dan dilayani oleh negara terhadap mereka yang sudah teridentifikasi ini. Gitu, Mbak. Dan bagi keluarganya juga begitu ya berarti ya? Iya, difasilitasi untuk ketemu keluarganya. Cuma banyak karena ini udah lama, banyak yang sudah tidak punya keluarga dan mereka tidak lagi ingin pulang karena juga keluarga sudah tidak ada, asetnya sudah tidak ada dan sebagainya. Tapi mereka merasa bersyukur masih diakui sebagai warga negara Indonesia karena mereka menyatakan sangat rindu dan cinta kepada tanah airnya Indonesia ini. Itulah mereka tadi yang kita lihat di VT tadi itu bukan dibuat-buat, itu keluar dari hati yang tulus bahwa mereka sungguh sangat gembira dan kaget bahwa pemerintah Indonesia sekarang ini begitu berani membuat kebijakan yang selama ini selalu maju mundur selama 20 tahun. Nah tadi itu Pak Roni itu mengatakan hebat. Saya tidak pernah membayangkan, dulu selalu dijanjikan terus sudah ganti kali beberapa kali dubes mau dibantu dan sekarang diundang sendiri oleh Presiden untuk datang ke Indonesia. Jadi ini artinya jadi ini langkah terobosan sebenarnya ya Pak Mahfud ya? Iya Mbak, sekian lama menunggu, karena begini, gitu ya? upaya membawa ke pengadilan semua kasus yang dibuat oleh Komnas HAM itu sesudah dibawa ke pengadilan dikalahkan semua oleh pengadilan. Artinya untuk mengadili aparat yang dianggap bersalah itu dianggap tidak ada buktinya. Sehingga maju mundur terus selama 20 tahun, lalu Presiden Jokowi kalau kita gini terus ya enggak maju-maju, maka dibuat sekarang mari kita buat penyelamatan korban dulu, pengembalian hak korban dulu. Soal pengadilannya biar diurus oleh Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan DPR. Itu jalurnya menurut hukum. Nah, yang ini yang ada sekarang kita kembalikan hak-haknya dulu. Termasuk yang di Aceh itu dibangunkan rumah kembali bagi yang rumahnya rusak. Kemarin Presiden sudah melihat sendiri ada 16 rumah yang rusak dibangun untuk keluarga korban rumah gedong itu, lalu dibangunkan masjid dan macam-macam di sana kita berikan untuk pemulihan hak konstitusional mereka dan hak-hak ekonomi yang hancur akibat operasi militer di tahun 89 pada waktu itu. Tapi artinya proses yang di pengadilan itu masih akan terus berjalan Pak Mahfud atau seperti apa? Masih ya? Kita silakan terus Komnas HAM gitu. Yang penting proses pembuktiannya aja. Selama ini kan gini, Komnas HAM mengatakan di sana ada pengadilan, ada pelanggaran HAM.
Pelanggaran HAM ketika dibawa ke pengadilan itu menurut hukum acara, pelakunya siapa, senjatanya yang digunakan apa, yang terbunuh siapa, saksinya siapa gitu. Nah, itu tidak cukup gitu. Sehingga pengadilan mengalahkan 35 orang yang sudah kita ajukan ke pengadilan, dibebaskan semua oleh pengadilan. Nah, Ya, sehingga baik. suatu saat saya katakan kalau memang mau diteruskan ke pengadilan, tolong dong diperbarui, kata Jaksa Ya. Agung. Ya. Buktinya Tapi artinya apa? semakin Kalau lama ada menunggu, buktinya semakin apa? susah nanti prosesnya, Pak. Semakin susah Kenapa? pembuktiannya. Semakin lama menunggu, semakin susah pembuktiannya. Semakin susah. Oleh sebab Oke. itu kita tidak akan menutup pintu itu. Silahkan dibawalah ke pembuktiannya ke Komnas HAM buat bukti. Saya sudah pernah buat surat ke Komnas HAM. Kan begini, Komnas HAM tuh pernah bilang kan tidak usah minta bukti lagi ke kami. Kalau pemerintah tidak mampu membuktikan, buat saja SP3 gitu. Buat saja SP3 kan berwenang Kejaksaan Agung. Nah, Jaksa Agung tidak mau membuat SP3 karena belum menjadi penyidikan, belum masuk ke penyidikan Kejaksaan Agung, kan tidak profesional. Begitu diajukan lalu SP3 gitu. Lalu saya buat surat ke Komnas HAM, tolong Anda nyatakan bahwa Anda tidak mau lagi, tidak mampu lagi mencari bukti. Satu kalimat saja. Nanti biar kami bisa menyelesaikan. Sampai sekarang surat saya tidak dijawab oleh Komnas HAM gitu. Oke. Bahwa dia Baik, tapi tidak sementara mampu waktu, lagi membuat ya, tapi bukti. sementara waktu Ya fokusnya sudah. sekarang adalah pemulihan hak untuk korbannya terlebih dahulu ya. Ya, oleh sebab Oke. itu kita masuk ke Oke. situ, Mbak kan Baik. ya. Jadi Baik. pemulihan hak korban lebih dulu. Jadi ini korban yang kita perhatikan, bukan pelaku. Kalau pelaku itu pengadilan nanti. Iya, Siapa baik. yang melakukan kejahatan. Tapi ini Baik. korbannya saja. Terima kasih Pak Itu. Mahfud telah bergabung bersama kami. Nanti Pak Mahfud masih akan bergabung kembali dengan dialog yang berbeda dan topik yang berbeda. Selamat malam Pak Kan ya, Mahfud. oke.